Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 dibagi ke dalam dua fase, yaitu pra-amandemen 1945 dan pasca-amandemen 1945. Di sini pra-amandemen itu ada sistem pemerintahan menurut pembagian kekuasaannya. Berdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia itu adalah presidensil. UU tersebut terdapat di dalam pasal 4 dan 17 yang menganut ajaran trias politika, yang mana harus diukur dengan syarat yang ada di dalam presidensil. Presidensil ialah presiden yang menjadi kepala eksekutif yang berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri yang bertanggung jawab kepadanya. Pertanggungjawaban presiden kepada MPR mengandung ciri-ciri parlementer dan kedudukan presiden sebagai mandatoris pelaksanaan GBHN menunjukkan supremasi MPR. UUD yang mengandung sistem pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan atau trias politika. Trias politika itu ada tiga, itu UUD 1945 yang tidak membatasi secara tajam bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan satu badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. UUD 1945 juga tidak membatasi kekuasaan itu diberikan tiga bagian saja, yang tidak membatasi pembagian kekuasaan dilakukan oleh tiga badan saja. Yang ketiga, UUD 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang ditentukan oleh MPR pasal 1 dan 2 pada lembaga-lembaga lainnya. UUD 1945 juga menetapkan 4 kekuasaan dan 7 lembaga negara, yaitu ada kekuasaan eksaminatif atau insentif, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kekuasaan legislatif seperti DPR dan DPD, kekuasaan pemerintahan negara atau eksekutif seperti Presiden dan Wakil Presiden, kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Pokok pikiran sistem pemerintahan negara Indonesia menurut penjelasan UUD 1945, sistem pemerintahan negara yang mengandung sistem presidensil dijelaskan dengan terang dalam sistematis penjelasan UUD 1945 dan dikenal dengan 7 buah pokok seperti Indonesia ialah negara berdasarkan atas hukum, yaitu negara yang ada di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Ciri-ciri dari negara hukum yaitu adanya HAM, adanya asas legalitas, adanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Jaya Putra dengan NPM 2312011323. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan GBHN. Majelis melantik dan mengangkat kepala negara atau presiden dan wakil kepala negara atau wakil presiden. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi. Sang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. Presiden yang diangkat oleh majelis tunduk bertanggung pada majelis, wajib menjalankan putusan-putusan majelis atau majoritis, dan majelis wajib menjalankan putusan-putusan majelis. Presiden tidak neben, akan tetapi underdragonet. Sebagai memegang kekuasaan tertinggi, majelis atau MPR mempunyai tugas dan wewenang yang sangat menentukan jalanan negara bangsa, yaitu berupa 1. Menetapkan undang-undang dan garis-garis besar dari haluan negara. 2. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Kekuasaan tersebut diperlukan mengingat bahwa MPR adalah pemegang kedaulatan rakyat menurut undang-undang. Maka segala putusan yang diambil haruslah mencerminkan keinginan dan aspirasi seluruh rakyat. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR atau majelis. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara. Kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Karena presiden diangkat oleh majelis, karena presiden dipercaya dan diberi tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa garis-garis besar haluan negara ataupun ketetapan MPR lainnya. Halo teman-teman semua, sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafila Anwar Sabrina dengan NPM 231201316. Di sini saya akan menjelaskan materi mulai dari Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Di samping Presiden adalah DPR, Presiden harus mendapatkan persetujuan untuk membentuk serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu, Presiden harus bekerja sama dengan Dewan. Akan tetapi, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan. Artinya, kedudukan Presiden tidak tergantung dari Dewan. Selanjutnya ada Menteri Negara ialah pembantu Presiden.
Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi mereka bertanggung jawab kepada Presiden karena statusnya adalah pembantu Presiden, seperti yang dijelaskan di dalam pasal 17 ayat 1. Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri negara adalah sepenuhnya wewenang Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara seperti yang dijelaskan dalam pasal 17 ayat 2. Selanjutnya ada kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator. Artinya, kekuasaan tidak terbatas. Kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh presiden atau oleh yang berlainan dengan sistem parlementer. Selanjutnya kita memasuki materi sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 sudah berlaku dalam periode 18 Agustus sampai 27 Desember 1949 dan periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Keberlakuannya dapat dibagi dua, yaitu 5 Juli 1959 sampai 12 Maret 1967 dan 12 Maret 1967 sampai 21 Maret 1998 sampai sekarang. A. Konsep negara hukum. UUD 1945 pasca amandemen mempertegas deklarasi negara hukum. Dari semula hanya ada di dalam penjelasan menjadi bagian dari batang tubuh UUD 1945. Implementasi ketegasan konsep negara hukum Indonesia adalah sistem pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, sehingga mereka bebas dalam menentukan sikap dan pendapatnya. Seperti dalam pendapat Omar Seno Aji, pemilu yang bebas adalah fundamental bagi negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mahacahya dengan NPM 231201317B. Kedudukan Presiden. Sebagaimana diketahui sebelum terjadinya amandemen terhadap UUD 1945, kedudukan dan kekuasaan Presiden RI sangat dominan, lebih-lebih dalam praktek penyelenggaraan negara. Parameter yang terlihat dalam kurun waktu demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara yang menurut UUD merupakan lembaga tertinggi dikendalikan oleh Presiden. Sedangkan dalam kurun waktu 1967 sampai 1998, DPR yang menurut UUD 1945 dapat mengajukan usul inisiatif RUU, tidak melakukan haknya. Sehingga dengan amandemen UUD 1945, kekuasaan Presiden dikurangi dan hak legislasi dikembalikan ke DPR. C. Sistem pemerintahan. UUD 1945 pasca amandemen menetapkan dengan jelas mengenai sistem presidensil dalam sistem pemerintahan. Menurut Sri Sumantri, ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil dalam UUD 1945 pasca amandemen antara lain: 1. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 2. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR karena lembaga ini tidak lagi sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. D. Kedudukan MPR dan DPR. Melalui amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Hal ini berimplikasi kepada kewenangan MPR yang dahulu memiliki kedaulatan strategis. Melalui amandemen kewenangannya menjadi 1. Mengubah dan menetapkan UUD. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945. Selanjutnya ada sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Kedua, Indonesia menganut sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Yang keempat, Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Kelima, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 setelah diamandemen. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Bentuk pemerintahan republik, sedangkan pemerintahannya presidensial. Ketiga, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kelima, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung. Halo semuanya, sebelum saya menjelaskan materi, perkenalkan nama saya Putri Bella dengan NPM 2312011318. Sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Sistem pemerintahan ini juga menekankan pada pentingnya menjaga keutuhan NKRI,
penegakan hukum serta perlindungan HAM dan kebebasan masyarakat. Indonesia adalah negara kesatuan yang dimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945, dan Indonesia juga adalah negara hukum yang dimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Ada pula dasar bentuk negara Indonesia yang pertama disebutkan dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang peraturan pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ada pula makna bentuk negara Indonesia. Yang pertama adalah negara kesatuan, yang berarti negara yang berdaulat dan diatur dalam kesatuan tunggal, yang dimana pemerintah pusat memiliki wewenang lebih tinggi daripada pemerintah daerah. Yang kedua adalah republik, yang dimana kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Yang ketiga adalah kedaulatan rakyat, yang dimana pemerintah Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat. Pemerintah berfungsi atas kuasa yang dipilih oleh rakyat. Yang keempat adalah Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana Pancasila menggambarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip negara Indonesia, menyatukan keberagaman dan menyatukan rakyat Indonesia. Yang kelima adalah kesetaraan dan keadilan sosial, di mana tujuan pemerintah membuat semua warga Indonesia memiliki hak yang sama atas manfaat dan peluang yang diberikan oleh negara. Yang terakhir adalah hak asasi manusia, yang dimana penghormatan hak-hak individu dijamin dan dijaga melalui hukum dan konstitusi yang berlaku.